Bab 2011, Master Pavilion. Jika ini terus berlanjut, elit Pavilion Kaisar Pedang kita akan dibunuh oleh anak itu. Tiba-tiba, seorang tetua Pavilion Kaisar Pedang menjadi tenang dan berkata kepada Master Pavilion melalui transmisi suara. Master Pavilion membeku ketika mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat jelek, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan sesepuh itu benar. Karena Ye Yunfei menerobos satu formasi pedang demi satu dengan kecepatan tinggi, seperti bambu yang patah. Anggota Pavilion Kaisar Pedang yang membentuk formasi pedang semuanya elit, dan anggota Pavilion Kaisar Pedang yang lemah itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran intensitas tinggi seperti itu. Sayang sekali kedua tetua tertinggi mundur untuk menyerang alam Kaisar Langit. Jika tidak, Pavilion Kaisar Pedang kita pasti akan dapat membunuh semua musuh hari ini. Master Pavilion melirik ke medan perang dan tidak bisa menahan desahan pelan. Lewati perintah dan biarkan semua orang mundur ke dunia pedang secepat mungkin. Kemudian Master Pavilion mengeluarkan perintah ini tanpa ragu-ragu. Setelah menerima perintah dari Master Pavilion, semua anggota Pavilion Kaisar Pedang terkejut sesaat, lalu berbalik dan mundur menuju dunia pedang. Yang disebut dunia pedang adalah dunia kecil di dalam markas Pavilion Kaisar Pedang. Dunia kecil ini adalah inti dari markas Pavilion Kaisar Pedang, dan juga tempat aula leluhur Pavilion Kaisar Pedang berada, mengabadikan leluhur. Selain itu, dunia kecil ini dipenuhi dengan energi dan hukum kendo yang menakutkan. Ada sejumlah besar formasi pedang kuno yang diturunkan dari zaman kuno, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. 5,5 kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang juga mulai mundur saat bertarung. Kemana harus melarikan diri? 5 tetua suku Tianjin mengejarnya. Ye Yunfei juga mempercepat kecepatan serangannya, menembus 3 susunan pedang berturut-turut. Pada akhirnya, 5 master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang dan para anggota Pavilion Kaisar Pedang berkumpul bersama, memasang posisi bertahan, dan mundur secara kolektif ke satu arah. Sebagian besar serangan Ye Yunfei dan 5 tetua klan Tianjin diblokir oleh 5 penguasa setengah kaisar. Pada akhirnya, 5 master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang langsung bergabung dengan 5 formasi pedang dan menjadi bagian dari formasi pedang. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Yunfei mengetahui kekurangan dari formasi pedang ini, akan sulit untuk memecahkan mereka segera. Jadi setelah beberapa saat, semua anggota Pavilion Jianhuang mundur di depan sebuah kuil. Kuil ini terlihat berukuran kecil, dengan lampu pedang yang terang bermekaran, dan plakatnya diukir dengan tulisan, Sword Ancestral Hall. Kuil pedang ini adalah pintu masuk dan keluar dari dunia pedang. Semua masuk ke kuil pedang. Master Pavilion meraung. Orang-orang dan kuda dari Pavilion Kaisar Pedang bergegas ke kuil pedang. Boom! Semburan energi teleportasi ruang waktu menyebar dari kuil pedang. Tuan Ye, sepertinya ada pintu masuk ke dunia kecil di kuil ini. Tetua klan Tianjin berkata kepada Ye Yunfei. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei, dan kalian berlima, tunggu. Balas dendam hari ini, kami akan menuliskannya di dunia pedang, dan kami pasti akan memintamu untuk membayarnya kembali di masa depan. Master Pavilion berbalik, menatap Ye Yunfei dan 5 tetua, dan berkata dengan gigi terkatup. Setelah selesai berbicara, Master Pavilion bergegas ke kuil pedang. Ayo masuk dan lihat, kata Ye Yunfei, lalu berjalan menuju gerbang kuil pedang. Gemuruh. Lebih dari selusin formasi muncul pada saat yang sama, dan setiap formasi meledakkan cahaya pedang yang padat. 5 senior, ikuti instruksi saya untuk menyerang formasi ini, mari kita paksa masuk, kata Ye Yunfei kepada 5 tetua. Saat berikutnya, Ye Yunfei menunjuk ke beberapa posisi, dan 5 tetua menembak pada saat yang sama, melancarkan serangan kuat satu demi satu, secara paksa menghancurkan selusin formasi dalam waktu singkat. Ye Yunfei dan 5 tetua bergegas ke kuil pedang, dan segera melihat altar teleportasi di tengah kuil pedang. Jelas, altar teleportasi ini adalah pintu masuk dan keluar dari dunia kecil. Tuan Ye, ayo kejar dan ambil kesempatan ini untuk menghancurkan Pavilion Kaisar Pedang, kata tetua agung. 5 tetua klan Tianjin sangat ingin mencoba. Aku selalu mempelajari altar teleportasi, aku akan mengaktifkannya. Penatua ketiga berjalan menuju altar teleportasi. Namun, ketika tetua ketiga hendak mendekati altar teleportasi, ekspresi Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Tetua ketiga, hentikan, ada bahaya. Ye Yunfei segera berteriak, bersenandung. Dengan suara Ye Yunfei,
hantu pedang panjang muncul dari altar teleportasi, melepaskan aura menyeramkan. Menghadapi hantu pedang panjang ini, 5 tetua klan Tianjin merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es berusia 10.000 tahun. Ada energi kaisar surga di pedang panjang ini, jangan mendekat. Ye Yunfei berkata dengan suara berat dengan wajah serius. Energi Tuhan. Ketika 5 tetua klan Tianjin mendengar kata-kata itu, wajah mereka berubah drastis, dan mereka mau tidak mau mundur beberapa langkah. Haha, Ye Yunfei, kamu tahu barangnya. Altar teleportasi ini secara pribadi diatur oleh pendiri paviliun Kaisar Pedang kami, dan itu berisi energi pedang yang diatur oleh Patriark. Jika ada yang mencoba dengan paksa masuk ke altar teleportasi ini, dia akan dibunuh. Bahkan, Master Setengah Kaisar bisa langsung membunuhnya. Suara Master Paviliun datang dari altar teleportasi. Tuan pendiri paviliun Kaisar Pedangmu memang seorang Kaisar Surgawi, kata Ye Yunfei dengan dingin. Tentu saja, paviliun Kaisar Pedang kami adalah tradisi Kaisar yang otentik, dan warisannya yang mendalam berada di luar imajinasi Anda. Ye Yunfei, tunggu, jika Anda memprovokasi paviliun Kaisar Pedang kami, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Pemilik paviliun sangat marah. Suara kebencian terdengar lagi. Paviliun Kaisar Pedang yang agung terpaksa bersembunyi di dunia kecil leluhur karena seorang anak dari generasi muda. Jika hal seperti itu menyebar, paviliun Kaisar Pedang pasti akan menjadi lelucon di seluruh benua Feixian. Aku akan menunggu, kata Ye Yunfei ringan. 5 senior, ayo pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Yunfei mengerti bahwa altar teleportasi ini tidak dapat ditembus dengan paksa, dan tidak mungkin lagi untuk terus mengejar dan membunuh orang-orang di paviliun Kaisar Pedang. Tidak ada gunanya menunggu di sini lagi. Selama saya tidak pergi, orang-orang di paviliun Kaisar Pedang tidak akan keluar dari dunia kecil. Jadi Ye Yunfei dan 5 tetua klan Tianjin meninggalkan kuil pedang. Melihat sekeliling, seluruh markas paviliun Jian Huang kosong. Sebagian besar elit paviliun Kaisar Pedang telah bersembunyi di dunia kecil itu, dan beberapa pasukan paviliun Kaisar Pedang yang lemah dan tidak relevan telah melarikan diri dari markas dan pergi keluar untuk menghindari bahaya. Semuanya, keluar dan melihat-lihat di markas paviliun Kaisar Pedang. Jika ada sesuatu yang berharga, ambil semuanya. Petik 2. Ye Yunfei mengirim Hum Yao dan yang lainnya keluar, dan meminta mereka untuk mencari di mana-mana di markas pedang paviliun Kaisar. Dan para tahanan Ye Yunfei itu juga mengirim mereka semua. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di markas paviliun Kaisar Pedang? Tuan muda, apakah Anda sudah menghancurkan paviliun Kaisar Pedang? Para tahanan terkejut ketika mereka melihat markas paviliun Jian Huang yang kosong, dan mau tidak mau bertanya kepada Ye Yunfei dengan hati-hati, belum dihancurkan. Orang-orang paviliun Jian Huang bersembunyi di dunia kecil. Manfaatkan kesempatan ini dan segera pergi, kata Ye Yunfei. Jadi begitu, setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, para tahanan mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka berpikir bahwa orang-orang di paviliun Kaisar Pedang terpaksa bersembunyi bersama di dunia kecil oleh pemuda ini di depan mereka, mereka segera saya sangat terkejut. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tuan muda, saya akan mengikuti Anda sesuka hati dan mengikuti perintah Anda di masa depan. Saya memiliki dendam terhadap paviliun Kaisar Pedang. Bahkan jika saya dapat melarikan diri dari paviliun Kaisar Pedang hari ini, paviliun Kaisar Pedang pasti akan menyelesaikan akun dengan saya di masa depan. Tuan muda, saya tidak punya pilihan selain mengandalkan Anda. Tolong. Anak lengkap, pria tua dengan pakaian compang camping itu tiba-tiba berlutut ke arah Ye Yunfei dan berkata, Tuanku, kami juga bersedia mengikutimu. Silakan ambil. Nak, sekelompok tahanan lain berlutut di depan Ye Yunfei dan meminta untuk dibawa masuk. Bab 2012. Ikuti aku. Kamu harus memikirkannya. Sangat mudah untuk mengikutiku sekarang, tetapi jika kamu mengkhianatiku di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, Tuan muda, jangan khawatir, karena kami memilih untuk mengikuti Anda, kami tidak akan mengkhianati Anda. Kami semua memiliki permusuhan dengan paviliun Kaisar Pedang. Jika kami tidak mengikuti Anda, kami akan dikejar sampai mati oleh paviliun Kaisar Pedang lebih cepat atau lambat. Pria tua compang camping itu berkata, Ya, nak, jika kamu tidak menerima kami tidak punya tempat untuk pergi. Kemanapun kami pergi, selama paviliun Jian Huang ingin menemukan kami, pasti akan temukan kami.
Para tahanan lainnya juga berbicara satu demi satu. Oke, dalam hal ini, kamu bisa mengikutiku. Ye Yunfei mengangguk. Bagi Ye Yunfei, wajar jika memiliki sekelompok bawahan untuk membantunya. Terima kasih, Tuan Muda, telah menerima saya. Melihat Ye Yunfei mengangguk setuju, para tahanan sangat bersemangat. Hanya bercanda, pemuda ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatannya sendiri, dia bisa menghadapi Tuan Setengah Kaisar secara langsung, tetapi juga memiliki 5 Tuan Setengah Kaisar di sisinya. Seorang pemuda yang mempesona, melihat seluruh benua Phyrexian, dia pasti tidak akan dapat menemukan yang kedua. Bahkan bisa dikatakan kekuatan yang dimiliki pemuda ini sudah setara dengan kekuatan besar seperti Sword Emperor Pavilion. Apakah orang-orang yang tidak melihat Pavilion Kaisar Pedang dipaksa bersembunyi bersama oleh pemuda di depan mereka? Satu orang sama dengan kekuatan besar. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Para tahanan ini mengerti bahwa ini jelas merupakan kesempatan bagi mereka untuk dapat bergaul dengan seorang pemuda dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Oke, semuanya, lihat sekeliling, jika menurutmu ada sesuatu yang berharga, ambil saja, sama-sama. Sylvia melambaikan tangannya dan berkata, baik, para tahanan segera bubar dan mulai bertindak, melihat-lihat di markas Pavilion Kaisar Pedang. Selama mereka menarik perhatian mereka, mereka akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Meskipun orang-orang Pavilion Jianhuang membawa banyak barang berharga ke dunia kecil itu, namun masih banyak hal yang tertinggal, seperti aula alkimia Pavilion Jianhuang, perpustakaan, aula harta karun ajaib, dan banyak gua budidaya. Tempat-tempat ini menyembunyikan banyak harta yang terlambat untuk diambil. Bahkan Humiao dan ulat naga bertanduk emas menemukan rumah harta karun, di mana mereka memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi yang berharga. Dalam hal menemukan harta karun, ulat naga tanduk emas adalah yang terbaik. Keluarga mereka secara alami sangat peka terhadap semua jenis harta karun, dan mereka dapat mencari masa lalu dengan sedikit nafas. Ye Yunfei pertama kali menemukan aula yang didedikasikan untuk menyimpan berbagai bahan formasi, dan memperoleh sejumlah besar bahan formasi berharga di dalamnya. Kemudian Ye Yunfei menemukan lebih dari selusin ladang obat jauh di dalam markas Pavilion Kaisar Pedang, di mana sejumlah besar bahan obat berharga bermutu tinggi ditanam. Lusinan ladang obat ini tersembunyi di lembah, dilindungi oleh sejumlah besar formasi tersembunyi dan formasi isolasi, sehingga sulit untuk ditemukan, tetapi mereka tidak dapat disembunyikan dari Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei lewat, dia dengan tajam merasakan fluktuasi energi Fa. Saya segera pergi untuk memeriksa, dan menemukan ladang obat itu. Pavilion Jianhuang memang merupakan kekuatan yang kuat dengan fondasi yang dalam, dan memiliki banyak hal baik dalam koleksinya. Ye Yunfei sangat puas. Pada saat yang sama, di dunia pedang, Pavilion Master, itu, tidak baik. Bocah Ye Yunfei itu memimpin orang untuk merampok kita di mana-mana di markas. Markas besar kita akan digeledah oleh mereka. Sebagian besar properti jatuh ke tangan mereka. Petik 2. Penyihir hebat dari Pavilion Kaisar Pedang berkata kepada Master Pavilion. Sialan. Petik 2. Master Pavilion sangat marah hingga wajahnya membiru, dan tubuhnya sedikit gemetar. Bocah Ye Yunfei itu terlalu penuh kebencian. Petik 2. Aku punya tungku ramuan yang sedang disempurnakan, pasti jatuh ke tangan pencuri kecil itu, Ye Yunfei. Sialan, untuk kumpulan pil itu, aku menghabiskan lebih dari 10 tahun mengumpulkan bahan obat dan harta yang diperlukan. Petik 2. Pemimpin tingkat tinggi lainnya dari Pavilion Kaisar Pedang juga sangat marah, sangat ingin bergegas keluar untuk menemukan Ye Yunfei dan berjuang untuk hidup mereka. Tetapi mereka tahu bahwa bahkan jika mereka pergi, mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk Ye Yunfei, dan hidup mereka malah akan berada dalam bahaya. Itu saja, mungkin Pavilion Kaisar Pedang kita akan hancur dalam kegelapan, jadi tolong jangan bertindak gegabah. Ayo tetap di sini dulu, dan ayo keluar setelah Ye Yunfei pergi. Uang adalah sesuatu di luar tubuh. Selama kita memastikan bahwa orang-orang kita masih ada, kita dapat memperolehnya kembali di masa depan. Petik 2. Master Pavilion takut akan impuls tingkat tinggi lainnya, jadi dia akan berlari mencari Ye Yunfei dengan putus asa, dan dengan cepat menghiburnya dengan keras. Ngomong-ngomong, Archmage, 2 tetua tertinggi mundur untuk menyerang alam Kaisar Surgawi. Saya tidak tahu seberapa besar harapan mereka untuk sukses. Petik 2. Master Pavilion tiba-tiba berkata kepada penyihir agung.
Setelah mendengarkan pertanyaan Master Pavilion, orang-orang tingkat tinggi lainnya disegarkan, dan mata mereka semua menatap penyihir agung. Ada dua tetua tertinggi di Paviliun Kaisar Pedang, dan mereka senioritas lebih tinggi dari Master Pavilion. Mereka jauh lebih tinggi, dan mereka juga dua master terkuat di Paviliun Kaisar Pedang. Beberapa waktu yang lalu, dunia tiba-tiba berubah, dan kedua tetua tertinggi mengumumkan pada saat yang sama bahwa mereka akan mundur dan menyerang alam Kaisar Surga. Hingga saat ini, belum ada suara untuk saat ini. Semua eselon atas Paviliun Jianhuang memperhatikan situasi kedua tetua tertinggi, dan mereka sangat menginginkan kesuksesan mereka di dalam hati mereka. Semua orang mengerti bahwa sekali penatua tertinggi berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi, maka Paviliun Kaisar Pedang akan segera menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh dunia berukuran 3000. Aku juga tidak tahu, apakah kedua penatua tertinggi dapat berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi tergantung pada arti hukum Dao. Dengan kekuatanku, aku tidak dapat menyimpulkannya. Petik 2. Setelah mendengarkan pertanyaan Master Pavilion, Sang Archmage berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jika kedua tetua berhasil menerobos ke alam Kaisar Langit, Paviliun Kaisar Pedang kita dapat segera bangkit. Pada saat itu, apalagi benua Phyrexian, bahkan seluruh dunia berukuran 3000, dapat membiarkan Paviliun Kaisar Pedang kita berdiri, ke samping ayo pergi. Kata seorang tetua dengan nada penuh harap. Saya harap hukum jalan besar dalam kegelapan dapat memberkati Paviliun Kaisar Pedang kita. Selama kita memiliki kaisar lain di Paviliun Kaisar Pedang, kita bisa mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Pemilik paviliun berkata dengan penuh doa nada. Pada saat itu, kita harus menyelesaikan skor dengan pencuri kecil itu, Ye Yunfei. Seorang tetua biasa berkata dengan gigi terkatup. Jika Paviliun Kaisar Pedang kita dapat memiliki penatua tertinggi yang menjadi Kaisar Surgawi, akan mudah untuk membunuh Ye Yunfei. Kekuatan menakutkan dari Kaisar Surgawi berada di luar imajinasi kita, kata Master Pavilion sambil mencibir. Pada saat yang sama, di antara dunia berukuran 3000, di ruang gelap yang dipenuhi kabut hitam tak berujung, ada makhluk hitam. Tanpa diduga, jumlah makhluk hidup setingkat kaisar di 3000 dunia saat ini sangat kecil. Mungkin operasi panen terakhir merusak energi dan hukum dunia itu terlalu banyak, sehingga sulit untuk bertahan hidup di dunia itu sekarang. Makhluk setingkat kaisar lahir. Ini tidak bagus, kualitas makhluk tahun ini sangat buruk. Akan melewatkan acara penting tuannya, tampaknya Dao langit dan bumi di dunia 3000 ukuran harus ditingkatkan ke tingkat lain. Sehingga kualitas kumpulan makhluk ini akan sangat meningkat, dan lebih banyak makhluk tingkat kaisar akan lahir pada saat yang sama. Waktu, tiba-tiba, makhluk hitam itu berbicara perlahan, dan suaranya bergema di ruang ini, seolah-olah mewakili kehendak Dao besar langit dan bumi. Bab 2013. Kemudian, makhluk hitam itu mulai membuat mudra dengan kedua tangannya sambil menggumamkan kata-kata. Berdengung, garis hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya, dan pada akhirnya, ada total 3000 garis hitam yang tersebar di sekujur tubuhnya. Salah satu ujung garis hitam ini terhubung ke tubuh makhluk hitam itu, dan ujung lainnya meluas ke ruang jauh yang tidak diketahui. Sesaat kemudian, makhluk hitam itu membentuk segel aneh dan mengayunkannya ke depan. Gemuruh, setiap benang hitam bergetar hebat, dan suara gulungan dan raungan samar-samar ditransmisikan dari ujung lain benang hitam. Pada saat ini, hukum langit dan bumi di masing-masing dunia dengan ukuran 3000 mulai menemukan perubahan, dan energi serta hukum mulai terus meningkat. Di dunia besar dengan energi dan hukum yang sangat maju, di ruang kultivasi yang dikelilingi oleh kabut peri. Aneh, energi dan hukum dunia kita tampaknya telah ditingkatkan secara tiba-tiba. Energi dan hukum di lubang reinkarnasi telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Saya telah sudah jika saya mempraktikkan formula reinkarnasi ke tingkat ke-9, setelah tingkat pahala ke-9 selesai, saya akan dapat mencapai posisi keabadian bumi. Seorang wanita dengan penampilan cantik dan aura abadi duduk bersila di udara dan berkata pada dirinya sendiri. Wanita itu mekar dengan cahaya peri di sekujur tubuhnya, dan napas energi yang dilepaskan mengganggu ruang dan waktu di sekitarnya, mendistorsi ruang dan waktu di sekitarnya, membentuk ruang yang mirip dengan lubang hitam di ruang angkasa. Setelah menjadi dewa bumi, aku akan berdiri di puncak dunia besar ini. Aku termasuk orang besar yang bisa memanggil angin dan hujan dan menguasai dunia. Istana reinkarnasi kita juga akan menjadi kekuatan teratas di dunia ini.
Wanita itu berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, sesosok yang jelas tiba-tiba muncul di lubuk hati wanita itu. Itu adalah sosok seorang pria, itu adalah Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa wanita ini adalah Su Qingluo. Sial, jangan ganggu pikiranku, tebas. Su Qingluo berteriak genit, melambaikan telapak tangannya, dan menebas ke arah garis putih panjang yang menjulang di depannya. Kiang, garis putih panjang itu sangat keras, telapak tangan Su Qingluo terpotong, tidak bisa berhenti memotong sama sekali, hanya membuat garis putih panjang itu bergetar dan berdengung terus-menerus. Kenapa aku terus memotong garis sebab akibat dengannya? Su Qingluo melihat garis putih panjang yang bergetar dengan cepat, merasa sedikit kecewa. Pada saat yang sama, sepertinya seseorang ingin memotong beberapa benda di tubuhku. Ye Yunfei juga bereaksi, berpikir pada dirinya sendiri. Wah, seseorang ingin memotong garis kausalmu, sepertinya ingin memutuskan hubunganmu dengan orang tertentu. Pria tua itu juga merasakannya, dan berkata kepada Ye Yunfei. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, siapa sih, jika kamu memberitahuku, aku tidak akan pernah membiarkannya. Ye Yunfei berkata dengan marah. Biarkan aku membantumu memblokirnya, kata Hun Lao, langsung mengaktifkan pagoda Tiandao, melepaskan aura pertahanan yang kuat, menutupi seluruh tubuh Ye Yunfei, melindungi semua garis kausal pada tubuh Ye Yunfei. Aku hanya bisa menguburnya jauh di dalam hatiku untuk saat ini, dan aku akan menghadapinya perlahan di masa depan. Di ruang pelatihan misterius itu, Su Qingluo menghela nafas dan berkata dengan lembut. Ada firasat buruk di hatinya. Dia menemukan bahwa dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya di telapak tangan tadi, seolah-olah ada kekuatan jauh di dalam hatinya yang mencegahnya memotong garis putih sebab dan akibat. Ni Yuan. Su Qingluo menghela nafas. Kemudian dia dengan paksa menekan sosok Ye Yunfei dan mulai berlatih meditasi. Saat ini, di markas paviliun Jianhuang. Tuan, kami telah mencari di seluruh markas ini, seharusnya tidak ada barang berharga yang tersisa. Hu Miao mendatangi Ye Yunfei dan berkata, Oke, ayo pergi, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei memimpin semua orang menjauh dari markas paviliun Kaisar Pedang. 5 senior, selanjutnya, kita harus menyelamatkan orang. Diperkirakan akan ada pertempuran sengit. Petik 2. Setelah berjalan keluar dari markas paviliun Kaisar Pedang, Ye Yunfei berkata kepada 5 tetua klan Tianjin. Tidak masalah, Tuan Ye, jika Anda ingin memukul seseorang, Anda hanya perlu membuka mulut. Kata tetua agung. Oke, ayo segera pergi. Ye Yunfei mengangguk, memindahkan semua orang ke menara hantu, dan kemudian menuju ke langit di atas benua Feixian. Dalam pemberitahuan yang diposting oleh Istana Tianshan, lokasi orang dan kuda Istana Tianshan telah disebutkan dengan jelas. Tepat di atas langit benua Feixian, di Istana Terapung. Saat ini, di istana itu, penguasa Istana Dewa Surgawi sedang duduk di posisi tinggi. Tuan Istana, ada berita tentang Ye Yunfei. Tiba-tiba, seorang pria parubaya bergegas masuk ke istana dan berkata kepada Tuan Istana Surgawi. Pria parubaya ini adalah Diaken Istana Tianshan. Selama ini, dia bertanggung jawab untuk menanyakan tentang Ye Yunfei di benua Feixian. Di mana Ye Yunfei? Tuan Istana Dewa Surgawi bertanya dengan gembira. Dalam 2 hari terakhir, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di daerah sekitar markas paviliun Kaisar Pedang, dan memusnahkan 3 atau 4 kota sekaligus. Kota-kota itu semuanya dimiliki oleh paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei tampaknya adalah berencana untuk menyerang paviliun Kaisar Pedang. Jawab Diaken itu. Berita bahwa Ye Yunfei memusnahkan beberapa kota di sekitar paviliun Kaisar Pedang telah menyebar di benua Feixian. Namun, Ye Yunfei masuk ke markas paviliun Kaisar Pedang dan memaksa orang-orang di paviliun Kaisar Pedang untuk bersembunyi di dunia kecil di dalam kuil pedang. Tidak ada orang luar yang tahu tentang ini untuk saat ini. Karena Ye Yunfei baru saja meninggalkan markas paviliun Kaisar Pedang, dan orang-orang di paviliun Kaisar Pedang bersembunyi di dunia kecil, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di markas paviliun Kaisar Pedang. Biasanya, tidak ada yang berani memasuki markas paviliun Kaisar Pedang dengan santai. Meskipun beberapa pasukan paviliun Kaisar Pedang yang lemah dan berstatus rendah meninggalkan markas sebelum perang berakhir, pasukan ini diperintahkan untuk tidak menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di markas. Lagi pula,
adalah skandal bahwa markas besar Paviliun Kaisar Pedang yang megah dibunuh oleh seorang anak dari generasi muda, dan manajemen senior Paviliun Kaisar Pedang tidak ingin ini menyebar dan merusak reputasi Paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei benar-benar pergi ke Paviliun Kaisar Pedang terlebih dahulu. Kekuatan keseluruhan Paviliun Kaisar Pedang tidak lemah, dan Ye Yunfei kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Paviliun Kaisar Pedang. Bukankah menara Dao Surgawi juga akan jatuh ke tangan Paviliun Kaisar Pedang? Maka saya telah bekerja sangat keras untuk datang ke benua Feixian dari alam Xianling begitu lama, bukankah itu membuang-buang waktu? Tidak, ayo segera temukan Ye Yunfei, dan kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan Paviliun Kaisar Pedang. Istana Tianshan setelah mendengar laporan Diaken, Tuhan segera berdiri dan berkata dengan marah. Semua orang berangkat, pergi ke daerah sekitar markas Paviliun Kaisar Pedang, dan cari Ye Yunfei, kata penguasa Istana Dewa Surgawi dengan keras. Tepat ketika pemilik Istana Tianshan hendak berangkat untuk mencari Ye Yunfei dengan pasukannya, Ye Yunfei telah tiba, dan dia melihat istana-istana Tianshan tergantung di kedalaman langit dari jauh. Tampaknya ini tempatnya. Ye Yunfei melihat ke istana di depan dan berkata dengan dingin, orang-orang dari istana Tianshan benar-benar masuk ke benua Hongmeng dan menangkap sekelompok makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei, menggunakan mereka untuk mengancam Ye Yunfei. Ini benar-benar menyentuh garis bawah Ye Yunfei. 5 senior, ketika kamu siap untuk melakukannya, jangan biarkan siapapun hidup. Kamu harus membunuh siapa saja yang bisa. Ye Yunfei berkata kepada 5 tetua dari klan Tianjin. Oke. Kelima tetua itu mengangguk. Bab 2014. Dilihat dari kejauhan, banyak orang dari istana Tenjin yang berpatroli di sekitar istana. Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menutupi auranya dengan rapat. Nah, kamu menyelamatkan orang terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Jika tidak, mereka memiliki sandera di tangan mereka dan mereka pasti akan menggunakannya untuk memerasmu, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Ya, yang terbaik adalah menyelamatkan orang terlebih dahulu. Ye Yunfei mengangguk. Hanya saja istana itu sebenarnya adalah senjata ajaib. Diperkirakan senjata ajaib ini bertanggung jawab atas Tuan Istana Dewa Surgawi sendiri, dan makhluk-makhluk di benua Hongmeng itu harus dipenjara di istana. Saya khawatir kita telah baru saja melangkah ke istana. Master Istana Dewa Surgawi itu merasakan saya. Jadi agak sulit untuk menyelinap ke istana untuk menyelamatkan orang. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke istana dan berkata dengan cemberut. Wah, seseorang telah keluar. 3,5 kaisar tampaknya memimpin, dan penguasa istana Dewa Surgawi mungkin ada di antara mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, orang tua itu langsung mengaktifkan pagoda Tiandao, melepaskan energi ruang dan waktu, dan menutupi Ye Yunfei dengan erat. Ye Yunfei menampilkan teknik rahasia penyembunyian, ditambah dengan bantuan pagoda Dao Surgawi, bahkan sulit bagi seorang master setengah kaisar untuk melihatnya. Gemuruh. Saya melihat sejumlah besar orang dari istana Tianshan keluar dari istana, dan fluktuasi energi yang dilepaskan menyebar seperti lautan luas di langit, dengan momentum yang menakutkan. Orang pertama adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Tentu saja, ini adalah tiruan dari Master Istana Dewa Surgawi. Badan utama Master Istana Dewa Surgawi saat ini berada di markas Istana Dewa Surgawi di alam Mausolem Abadi, mundur untuk menyerang alam Kaisar Surgawi. Guru Istana, saya tiba-tiba memiliki firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sama, seperti kepala Istana Tianshan memimpin pasukan Istana Tianshan dan hendak turun menuju benua Feixian di bawah, seorang lelaki tua kurus dengan kata tongkat tiba-tiba. Penyihir tua, mungkinkah kamu telah menyimpulkan sesuatu? Istana Tianshan berhenti dan bertanya pada lelaki tua itu. Pria tua kurus ini adalah penyihir tua Istana Tianshan, ahli deduksi. Aku belum menyimpulkannya, tapi aku punya firasat buruk. Bagaimana kalau aku mendirikan altar dan menyimpulkannya dengan baik? Petik 2. Penyihir tua itu ragu sejenak, lalu menjawab. Tidak perlu. Ayo cepat dan temukan Ye Yunfei. Penyihir tua, kamu bisa menyimpulkan saat kamu sedang dalam perjalanan. Jika kita terlambat, jika Ye Yunfei jatuh ke tangan Paviliun Jianhuang, menara Dao Surgawi pasti akan jatuh ke Jianhuang tangan Paviliun. Di tangan Paviliun Kekaisaran, hal-hal akan menyusahkan saat itu. Master Istana Tianshan berkata setelah memikirkannya. Tidak apa-apa, namun, mari kita bawa makhluk-makhluk itu dari benua Hongmeng bersama kita.
Kita bisa menggunakan makhluk-makhluk ini untuk memeras Ye Yunfei, dan mungkin menyelamatkan banyak masalah. Kata penyihir tua itu. Dia tahu bahwa Master Istana Dewa Surgawi sangat ingin menemukan Ye Yunfei dan mendapatkan menara Dao Surgawi untuk membantu dalam terobosan. Mudah, bawa saja istana ini bersamamu. Ambillah. Tuan Istana Tianshan berbalik, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke istana di kejauhan. Gemuruh. Istana bergetar sedikit dan perlahan-lahan pindah. Istana ini sebenarnya adalah senjata ajaib luar angkasa, yang telah disempurnakan oleh pemilik Istana Tianshan, sehingga dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Nah, makhluk-makhluk dari benua Hongmeng itu memang dipenjara di istana ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan bergegas ke istana ini dengan pagoda Dao Surgawi, dan membiarkan 5 lelaki tua dari suku Tianjin mengepung penguasa istana surgawi berhenti. Jangan biarkan dia mendekati istana, aku akan menyelamatkannya. Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Kamu memasuki istana itu terlalu berbahaya. Ye Yunfei sedikit khawatir. Jangan takut, istana ini hanyalah senjata sihir setengah kaisar, dan pagoda Dao Surgawi adalah senjata sihir tingkat kaisar. Saya bergegas ke istana dan mengaktifkan menara Dao Surgawi secara langsung untuk melawan istana ini. Don jangan khawatir, kendalikan. Ruang saya cukup ahli dalam hal itu. Tetapi jika ulat sutra naga bertanduk emas bekerja sama dengan saya, hanya dia yang dapat membantu saya masuk ke istana secepat mungkin, sebelum Tuan Istana Tianshan dapat bereaksi. Baiklah, cepatlah. Waktu, jika makhluk-makhluk dari benua Hongmeng itu jatuh ke tangan Tuan Istana Dewa Surgawi, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk menyelamatkan mereka. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Oke, aku juga akan merapal mantra untuk bekerja sama denganmu. Ye Yunfei mengangguk. Saat berikutnya, bum 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 bum. 5 tetua suku Tianjin muncul pada saat yang sama, segera mengepung penguasa istana Dewa Surgawi, dan segera melancarkan serangan gila-gilaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa kalian? Terperangkap lengah, Master Istana Surgawi terpaksa mundur lagi, dan tidak bisa menahan amarahnya. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas mengambil pagoda Dao Surgawi dan berubah menjadi cahaya keemasan ke angkasa, dan saat berikutnya, ia muncul di depan gerbang istana. Ledakan, ulat naga bertanduk emas dan Hun Lao menunjukkan energi ruang yang kuat pada saat yang sama, bergegas ke istana. Baik ulat sutra naga bertanduk emas dan lelaki tua itu menggunakan teknik rahasia luar angkasa masing-masing, menerobos gerbang istana dalam satu gerakan, dan berhasil masuk ke bagian dalam istana. Ini terutama karena Master Istana Dewa Surgawi dikepung dengan panik oleh 5 tetua suku Tianjin, jadi dia tidak memperhatikan situasi di sisi istana. Seseorang membobol senjata ajaib ruang angkasaku. Ketika ulat sutra naga tanduk emas dan Hun Lao baru saja masuk ke istana, guru istana surgawi merasakannya dan tidak bisa menahan amarah. Sambil menghindari pengepungan dari 5 tetua, dia mengulurkan tangannya dan ingin merebut istana di udara. Seni kontrol tentara, energi spiritual dalam tubuh Ye Yunfei dilepaskan dengan kuat, dan dia menggunakan seni kontrol tentara untuk menguasai istana. Ini membuat istana berhenti mendadak. Ye Yunfei, ini kamu. Begitu Ye Yunfei bergerak, Master Istana Dewa Surgawi merasakan napas Ye Yunfei, kaget dan marah, dan berteriak keras. Dia hanya ingin membawa seseorang untuk menemukan Ye Yunfei, tetapi tanpa diduga, Ye Yunfei datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Ye Yunfei, jadi kamu ingin menyelamatkan para sandera. Bahkan tidak memikirkannya, setelah mengenali Ye Yunfei, pemilik Istana Tianshan segera tahu mengapa Ye Yunfei ingin menguasai istana. Kemarilah, Master Istana Surgawi meraung, dan meraih istana di udara. Boom, istana bergetar hebat, tiba-tiba terbang, dan terbang menuju telapak tangan penguasa istana Dewa Surgawi. Bugar, bunuh dia. Melihat hal ini, 5 tetua suku Tianjin juga sedang terburu-buru. Mereka langsung bergabung menjadi pria emas tinggi, dan kemudian lengan kanan pria besar itu berubah menjadi pisau emas panjang, membawa energi yang menakutkan dan dengan cepat menebas Tuhan dari istana Dewa Surgawi. Pergi. Pedang ini adalah pukulan bersama dari 5 penguasa setengah kaisar. Teknik fusi adalah salah satu seni rahasia yang diwarisi oleh klan Tianjin, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun penguasa istana Tianshan kuat, dia hanyalah tiruan. Menghadapi pisau ini, dia tidak berani mengambilnya dengan keras, jadi dia hanya bisa mundur dengan cepat.
Hentikan. Petik 2. Ye Yunfei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pasukan, dan dengan paksa menarik istana, mencegahnya bergegas ke arah Tuan Istana Dewa Surgawi. Booming. Di dalam istana, gangster langsung mengaktifkan menara Dao Surgawi, yang tiba-tiba membesar dan menopang bagian dalam istana. Interiornya membuat istana tidak mungkin menyusut. Ada beberapa penguasa alam surga di sini. Petik 2. Orang tua itu berteriak pada Ye Yunfei. Boom! Dengan memikirkan Ye Yunfei, klon darah itu masuk. Kamu juga masuk untuk membantu. Petik 2. 5 makhluk yang dikirim Ye Yunfei dari menara hantu semuanya adalah kekuatan alam surga. Kelima makhluk ini adalah tahanan yang diselamatkan Ye Yunfei dari penjara di Paviliun Kaisar Pedang, dan mereka telah mengikuti Ye Yunfei sekarang. Ya, petik 2. 5 makhluk menjawab serempak, lalu berbalik dan bergegas ke istana, bekerja sama dengan lelaki tua itu untuk menyelamatkan orang. Terdengar suara pertempuran sengit di dalam istana. Ye Yunfei tetap di luar, bersaing dengan pemilik istana Tianshan untuk ini kontrol istana. Anda tampaknya adalah klan Tianjin yang legendaris. Mengapa Anda membantu anak itu Ye Yunfei berurusan dengan saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Istana Tenjin, mudah diganggu? Pada saat ini, penguasa istana Tianshan akhirnya mengenali identitas 5 tetua klan Tianjin, dan berteriak dengan tajam. Selesai, saya menemukan makhluk itu di benua Hongmeng. Petik 2. Tak lama kemudian, terdengar teriakan kaget dari lelaki tua di istana. Bab 2015. Aku menyelamatkan pria itu. Setelah beberapa saat, suara pria tua itu terdengar lagi. Kemudian, dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas itu bergegas keluar dari istana. Tidak apa-apa, semua makhluk di benua Hongmeng ada di pagoda surgawi Dao. Pria tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Bagus sekali. Ye Yunfei mengangguk dan menghela napas lega. Orang-orang dari suku Mao dan benua Hongmeng semuanya diselamatkan, dan krisis Sandera diselesaikan kali ini. Selanjutnya, saatnya untuk membunuh. Ye Yunfei melirik orang-orang di istana Tianshan dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, memanggil, Ye Yunfei bergegas di depan sekelompok orang dari istana Tianshan, dan menyapu dengan tinjunya. Tinju terus membesar, dan itu menjadi sebesar gunung dalam sekejap mata, dan menabrak orang-orang di istana Tianshan. Lebih dari selusin orang dari istana Tianshan dipukuli dan diledakkan, berubah menjadi kabut darah. Boom! Avatar vampir muncul, melepaskan kabut darah yang kuat, menyebar terus-menerus, menutupi ruang yang luas dalam sekejap. Orang-orang dari istana Tianshan yang mendekat langsung merasakan darah di tubuh mereka mulai mendidih. Memegang pisau panjang berwarna darah, avatar vampir menyerbu ke depan, memenggal banyak orang dalam waktu singkat. Ini Ye Yunfei, lakukan, bunuh dia. Seorang pejabat senior istana Tianshan menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak. Ya, bunuh Ye Yunfei bagaimanapun caranya. Pemilik istana Tianshan dikepung oleh 5 tetua klan Tianjin saat ini, dan dia tidak dapat berurusan dengan Ye Yunfei untuk sementara waktu, jadi dia harus mengeluarkan perintah kepada orang-orang istana Tianshan. Meski Master Istana Surgawi ini hanyalah tiruan, kekuatan tempur yang dimilikinya masih mencengangkan. Tubuh utama Master Istana dari Dewa Surgawi adalah Master Setengah Kaisar kuno, yang menerobos menjadi Setengah Kaisar sejak lama, dan membenamkan dirinya di alam Setengah Kaisar untuk waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa di dunia 3000, di atas level Setengah Kaisar, kekuatannya pasti di garis depan, sedikit tak terkalahkan di level yang sama. Oleh karena itu, salah satu avatarnya cukup untuk melawan tubuh Master Half Emperor lainnya, bahkan lebih baik. Namun, kelima tetua klan Tianjin ini juga tidak lemah. Suku Tianjin pada awalnya adalah ras yang menakutkan dengan kekuatan besar dan kekuatan tempur tinggi di dunia 3000, dan kelima tetua ini juga telah lama membenamkan diri di alam Setengah Kaisar. Meskipun kekuatan masing-masing dari 5 tetua suku Tianjin sedikit lebih lemah daripada kekuatan penguasa istana Tianshan, penguasa istana Tianshan hanya memiliki 1 klon sekarang, dan tidak mungkin mengalahkan 5 tetua di waktu yang sama. Saat pertempuran berlangsung, avatar guru istana surgawi mulai kehilangan keunggulan. Boom! Pada saat ini, orang-orang dari istana Tianshan bergegas menuju Ye Yunfei satu demi satu, dan mereka menembak bersama, meledakkan serangan kekerasan satu demi satu, meledak ke arah Ye Yunfei seperti tetesan hujan. Boom! Ye Yunfei tiba-tiba menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya,
tubuhnya terus meningkat, dan dalam sekejap mata dia menjadi raksasa emas setinggi 100 meter, dan bergegas maju dengan satu langkah. Dang-dang, satu demi satu serangan terus-menerus membombardir tubuh emas tinggi Ye Yunfei, menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana. Tapi serangan ini tidak bisa melukai Ye Yunfei, paling-paling hanya bisa menimbulkan bekas yang dangkal di tubuh Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei berlari di tengah jalan, ketika dia menendang kakinya tiba-tiba, tubuh emas tinggi itu melompat ke udara, seperti peluru besar yang ditembakkan, dan menabrak orang-orang dan kuda istana Tianshan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kematian, seperti seorang prajurit dewa yang turun dari surga, Ye Yunfei langsung menabrak kerumunan istana Tianshan, menginjak selusin hingga mati di tempat. Ho, binatang berkepala 9 tiba-tiba berlari keluar dari belakang Ye Yunfei, meraung marah, dan bergegas menuju orang-orang dan kuda istana Tianshan. Kesembilan binatang dewa ini sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seluruh alam surga, dan adegan membunuh musuh bersama-sama sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, sekelompok orang dari istana dewa surgawi secara paksa dicabik-cabik oleh ini 9 binatang ilahi. Dan klon darah mengayunkan pisau panjang berwarna darah untuk membunuh orang dan kuda istana Tianshan dengan panik, sambil melahap esensi darah di medan perang. Selama periode waktu ini, avatar garis keturunan melahap terlalu banyak esensi garis keturunan, dan bahkan menelan esensi garis keturunan dari Master Setengah Kaisar, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Bahkan jika Anda bertemu dengan Master yang sempurna di alam surga, Anda dapat membunuh musuh dalam sekejap. Membunuh, Ye Yunfei membebaskan semua tahanan yang diselamatkan dari markas Paviliun Kaisar Pedang, dan bergegas untuk bertarung dengan orang-orang dari Istana Tianshan. Kemudian, Hu Miao, Huang Chang, Setan Es, Ulat Naga Tanduk Emas, Pendeta Tao Xuanlong, Cai Feng dan yang lainnya semua keluar dan bergegas menuju orang-orang Istana Tianshan. Meskipun pasukan Istana Tianshan kuat dalam pertempuran, orang-orang di samping Ye Yunfei juga sangat kuat. Mereka semua memiliki keterampilan yang unik, dan mereka telah mengembangkan keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Mati. Tubuh tinggi Ye Yunfei berguling ke arah orang dan kuda istana Tianshan, dan kemanapun dia pergi, potongan orang dan kuda istana Tianshan terus berjatuhan. Boom! Dengan pemikiran Ye Yunfei, 7 bola cahaya emas besar melonjak ke langit, berubah menjadi 7 superstar yang mempesona, bergemuruh dan berputar sesuai lintasan tertentu, melepaskan energi penekan yang menakutkan. 7 bintang bersinar, di mana 7 superstar bersinar. Pasukan istana Tianshan yang lemah itu segera tidak dapat bergerak, mereka ditekan di sana, dan kemudian tersapu oleh pukulan Ye Yunfei, sejumlah besar dari mereka seketika. Di bawah tanggung jawab Ye Yunfei, binatang berkepala 9, klon darah, dan Hu Miao dan yang lainnya, setelah beberapa saat, orang-orang istana Tianshan mulai dikalahkan, dan mereka dipenggal secara berkelompok. Terutama Ye Yunfei, dalam proses bertarung, tidak perlu mengelak sama sekali, buru-buru bunuh saja. Orang-orang dari istana Tianshan itu memukul Ye Yunfei, tetapi Ye Yunfei tidak melakukan kesalahan apapun, dan Ye Yunfei dapat membunuh banyak orang dari istana Tianshan dengan setiap gerakan. Bahkan seorang master dengan kekuatan sempurna di alam surga tidak bisa bertahan beberapa langkah di depan Ye Yunfei. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei telah mengalami satu demi satu pertempuran intensitas tinggi, ditambah dengan berbagai petualangan, kekuatan tempurnya terus meningkat dengan cepat. Binatang berkepala 9 itu juga sangat menakutkan, masing-masing dari mereka mengejar dan membunuh sekelompok orang dari istana Tianshan, meraung lagi dan lagi. Di antara mereka, metode bertarung Taoti adalah yang paling menakutkan, langsung melahap orang dan kuda di istana Tianshan. Setelah mengejar, ia akan memakannya dalam satu gigitan. Itu hanyalah monster pemakan manusia yang menakutkan. Gemuruh. Selama pertempuran, Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan 5 pedang roh muncul, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen. Pada saat ini, orang-orang istana Tianshan telah dikalahkan sepenuhnya, dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan, dan melarikan diri ke segala arah. Sial, Master Istana Dewa Surgawi sangat terkejut dan marah ketika dia melihat situasi ini. Tuan Istana Tianshan, Anda tidak dapat memikirkannya. Di masa lalu, orang-orang di istana Tianshan Anda mengejar dan membunuh saya berkali-kali. Kali ini, akhirnya giliran saya untuk berburu dan membunuh orang-orang di istana Tianshan Anda. Tunggu, ini baru permulaan. Aku dan istana Tianshanmu, akunnya masih jauh dari diselesaikan.
Ye Yunfei memandang Master Istana Dewa Surgawi dan berkata sambil mencibir. Tanpa diduga, seekor semut di masa lalu telah tumbuh sedemikian tinggi dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya Menara Dao Surgawi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Petik 2. Guru Istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan nafas pelan. Dia merasa bahwa alasan mengapa Ye Yunfei bisa tumbuh begitu cepat pasti karena Menara Dao Surgawi. Orang itu harus menjadi ahli deduksi. Tampaknya statusnya tidak rendah. Membunuhnya akan menjadi kerugian besar bagi Istana Tianshan. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat seorang pria memegang tongkat di kejauhan. Manusia dikelilingi oleh puluhan Master Surgawi dari Istana Tianshan, menjauh dari medan perang. Diperkirakan lelaki tua kurus itu dilindungi dari medan perang tepat setelah pertempuran dimulai, yang menunjukkan pentingnya dirinya. Pria tua kurus ini adalah penyihir tua dari Istana Tianshan. Tidak bagus. Ayo pergi. Anak itu mengejarku. Saat Ye Yunfei melihat ke atas, penyihir tua itu merasakan sesuatu, dan perasaan buruk muncul di hatinya, dan dia segera berkata kepada penguasa Istana Dewa Surgawi di sampingnya, dia bersambung.